Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu dasarnya adalah kasih. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, sebab Yesus adalah satu-satunya juru selamat, Tuhan Allah yang jadi manusia, mati menebus dosa manusia, bangkit naik surga, dan akan menghakimi. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Dan dia dan Bapa adalah satu, artinya Tritunggal dan setara, bukan di bawah Bapa. Dan karena kasih itulah Allah sehingga ada pengampunan kepada umat manusia. Karena kasih itu mengampuni. Sebab itu kalau kita hidup dalam kekristenan, kita harus saling mengampuni karena kita hidup di dalam kasih. Sebab kekristenan bicara, karena begitu besar kasih Allah, pasti karena kasih itu mengampuni, makanya dia penebus dosa. Demikian kalau kita percaya Yesus, kita harus saling mengampuni dan tetap bersatu. Mengapa kita tidak bersatu? Mengapa kita berkelahi? Karena kasih saudara sudah luntur, sudah menjadi dingin. Sebab itu dikatakan pengetahuan itu akan lenyap. Bahasa roh akan berakhir, nubuatan akan berhenti. Tapi kasih tidak berkesudahan. Barang siapa yang mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, dia belum mengenal Allah. Barang siapa membenci sesamanya atau saudaranya, dia sama dengan pembunuh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu kasih harus menjadi prioritas lebih daripada semua karunia. Karena kasih melahirkan kebaikan. Kalau karunia saudara dikatakan, walaupun kita punya bahasa roh, bahasa malaikat, semua bahasa, kita punya karunia iman sempurna memindahkan gunung, mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat, membantu, menyumbang sampai mati pun terbakar. Kalau tidak ada kasih, tidak berguna. Bahkan Tuhan katakan, enyalah kamu sekali membuat kejahatan. Jadi bernubuat, Yesus tidak pernah saudara melakukan nubuatan-nubuatan itu. Tetapi dari roh nubuat yaitu menyembuhkan, memulihkan. Sebab itu kita harus lebih prioritaskan tentang kasih dan pengampunan. Saudara, kasih menjadi prioritas. Contohnya, seorang kepala rumah ibadat meminta Tuhan untuk menyembuhkan, menghidupkan anak perempuannya yang mati. Maka Yesus datang kepada orang itu karena mengasihi. Di tengah perjalanan ada perempuan 12 tahun pendarahan, dia memegang jubah Yesus, itu pun sembuh. Yesus tidak mengutamakan perempuan itu. Yesus mengutamakan orang yang pertama datang. Ya, dia mengasihi, tetapi di tengah jalan pun satu jalanan Yesus tetap memberikan kasih-Nya. Sebab itu saudara, kita tidak boleh pandang bulu. Kekristenan tidak boleh pandang bulu. Jangan berpikir begini, ini ada orang nomor satu. Kalau gitu perempuan 12 tahun pendarahan yang miskin aku tinggalkan. Tidak, dia tetap utamakan yang minta pertama. Tetapi perempuan miskin itu pun tetap ditolongnya. Sebab kasih tidak pandang bulu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.